Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung atau melanjutkan kajian kita setiap Senin dan Kamis. Senin kita mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah sebagai petunjuk pedoman hidup. Kamis mempelajari hadis-hadis Nabi sebagai petunjuk yang kedua. Masuk kepada surat Ghafir, surat ke-40, halaman 468, ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yatadhakkaru illa may yunib. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Rafi'ud darajat dzul arsh yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyundira yaumat talaq. Sampai situ dulu. Dialah alladzi yang yurikum, yuri memperlihatkan kepada kamu, ayatihi, ayat-ayatnya, itu tanda-tanda kekuasaannya. Wa yunazzilu, dan dia pula yang menurunkan, lakum untukmu, minas sama, daripada langit, rizqa, rezeki. Wa ma yatadhakkaru, dan tidaklah yatadhakkar, mendapat pelajaran atau mengambil pelajaran, illa mayunib, melainkan siapa yang yunib, melainkan siapa orang yang yunib, kembali kepada Allah. Kita pahami dulu ayat yang ke-13. Menjemput kaji yang lalu, jauh sebelum Ramadan, berarti sebulan lebih. Maka perlu kita ingatkan supaya berulas atau bersambung. Yang pertama dulu, semenjak ayat 10. Salah satu yang mendatangkan kemurkaan Allah, kebencian Allah, adalah ketika manusia-manusia diseru, diajak, didakwahi agar mereka beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada adanya hari saat di mana mereka dihidupkan kembali setelah mati. Lalu yang diajak itu membangkang, menentang, mengingkari, tidak percaya. Kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada orang seperti itu melebihi kebencian seseorang kepada dirinya sendiri di hari akhirat, ketika mereka mendapatkan azab siksa lantaran kelalaian mereka. Orang-orang kafir, orang ingkar, orang tidak percaya nanti di akhirat menyesal dengan penyesalan yang tidak sedikit pun berfaedah,
mereka mencaci maki, mengutuk-ngutuk diri mereka sendiri. Kenapa mereka di atas dunia dulu tidak percaya, tidak yakin, tidak bersiap, dan tidak berbekal. Sangat benci mereka kepada diri mereka sendiri. Nah, kebencian Allah, kemuliaan Allah melebihi daripada kebencian mereka kepada diri mereka sendiri ketika mereka diajak untuk beriman tapi mereka enggan. Itu satu. Yang kedua, pengakuan penyesalan yang diungkapkan oleh orang kafir, orang tidak percaya, yang tidak beriman nanti di akhirat, bahwa mereka telah yakin adanya kehidupan akhirat, adanya pembalasan, maka mengatakan mereka mati 2 kali, hidup 2 kali. Lalu mereka mengakui dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, kemudian meminta-minta, memohon kepada Allah agar diberi kesempatan ulang untuk hidup kembali ke dunia buat beramal saleh, buat berbekal, karena mereka sudah percaya. Penyesalan mereka dan keinginan permintaan mereka untuk kembali ke dunia tidak ada gunanya, tidak ada faedah, karena nasi sudah menjadi angus. Kalau jadi bubur bisa buat kuahnya. Kolah ngui, karak ni tanpa kek, dia bisa le menyesal. Itulah orang-orang yang apabila mereka diseru, diajak, didakwahi kepada Allah agar mereka menyembah Allah, mereka itu enggan ingkar. Tapi apabila diseru kepada selain Allah, mereka bergegas dan bersegera. Nah, kini ayat 3 balik menerangkan atau menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk bukan mereka yang sudah mati, sekaligus menunjukkan betapa besar anugerah karunia Allah itu Yuri memperlihatkan kepada kamu, wahai manusia, ayat. Ayat itu alamat. Alamat itu tanda. Jadi memperlihatkan kepada kamu, wahai manusia, tanda-tanda. Ayat, tanda-tandanya. Itu tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaannya, yang terang, yang jelas, yang nyata, terpampang di hadapan kita manusia. Apa ayat-ayat? Banyak ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaan, kemahabesaran Allah. Bahkan diri kita sendiri jadi ayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri terdapat banyak sekali ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan adanya Dia. Di sekeliling kamu juga ada, bagi kaum yang berpikir, karena segala sesuatu yang ada ini menunjukkan siapa Dia. Cuman orang yang pengananya kepusik je lah nanti. Tak ada pikiran ke situ, karena bagi mereka hidup itu hanyalah untuk itu. Bahkan dikatakan mereka itu inhum illa kal an'am bal adallu sabilan. Mereka itu samalah dengan binatang.
Bahkan mereka lebih sesat daripada jalannya daripada binatang. Cara hidupnya lebih parah daripada binatang. Keserakahannya, ketamakannya, ambisinya melebihi binatang. Mari lihat apa yang terjadi di negara iwak sendiri. Jangankan orang kafir, orang yang berlabel Islam sendiri pun dah henti, dah habis-habis ambisi karena mereka mandang hidup itu seakan-akan selamanya. Mereka tidak sadar. Jadi mata mereka tertutup untuk melihat ayat, tanda-tanda kekuasaan dia. Allah telah memperlihatkan, yurikum, dia telah memperlihatkan kepada kamu. Jadi yuri, dia memperlihatkan kum kepada kamu, hai manusia. Apa yang Allah perlihatkan? Tanda-tanda yang menunjukkan siapa dia. Dia pencipta, dia pemelihara, dia penjaga, dia pelindung, dia penguasa, dia yang maha kuasa. Ayat. Cuman yang tadi tidak semuanya, tidak semua manusia memperhatikan ayat itu. Padahal diri mereka sendiri juga ayat. Kenapa? Karena manusia itu hidupnya hanyalah untuk mengurusi urusan perut, melebihi daripada binatang kayak mereka. Itu satu ayat. Yurikum, yuri, memperlihatkan kepada kamu. Wa yunazzilu lakum minas sama'. Yunazil, menurunkan, dan dia menurunkan lakum, untukmu, menurunkan untukmu. Jadi kita lanjut. Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu. Yunazzil, menurunkan kepadamu atau untukmu, minas sama, dari langit, rizqa, rezeki. Tapi yang dimaksud rezeki itu adalah hujan. Hujan itu rezeki. Ada dua pendapat yang dikemukakan oleh ulama. Ada dua pendapat itu. Pertama mengatakan yang dimaksud rezeki itu adalah hujan. Yang kedua mengatakan yang dimaksud rezeki adalah hujan turun. Dengan turunnya hujan banyak mendatangkan, mengeluarkan berbagai macam rezeki bagi makhluk hidup. Tumbuh beraneka macam tanam-tanaman dan buah-buahan dan seterusnya. Jadi yang pertama, Allah memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya, tanda-tanda yang menunjukkan kemahakuasaannya, dan dia menurunkan kepada kamu daripada langit rezeki, yaitu hujan. Dengan turun hujan, maka bermunculah aneka macam rezeki-rezeki
atau hujan itulah sebabnya datang rezeki, maka disebutlah hujan itu dengan rezeki. Baik hujan itu bana, ataupun lantaran hujan itu banyak tumbuh, muncul, timbul, datang rezeki. Cuman kadang-kadang manusia karena manusia itu suka ngomel, halua namanya, ngomel, mengaluh, kadang-kadang mencaci, kadang-kadang mencela. Turunnya hujan pun dicela kadang-kadang, mengeluh jauh itu. Dua siko ya. Ayat iko bicara sambungan ayat yang lalu bahwa kebencian Allah, kita kaitkan ayatnya, kemurkaan Allah kepada manusia-manusia yang mereka tu diseru, diajak, didakwahi untuk beriman kepada Allah, lalu mereka engkar, bangkang, durhaka, menentang, tidak yakin. Allah sangat murka, sangat benci kepada makhluk yang model begini. Kebencian Allah, kemurkaan Allah melebihi kebencian mereka terhadap diri mereka sendiri ketika mereka menerima azab siksa nanti di akhirat. Mereka caci maki, mereka sesal-sesal diri mereka sendiri. Kenapa mereka tidak percaya, tidak beriman, tidak bersiap, tidak berbekal. Sakit hati, benci mereka kepada mereka sendiri. Itu kebencian Allah melebihi sangat daripada kebencian mereka. Kalau bahasa wakno, orang yang menolak untuk beriman, menolak untuk diajak, diseru. Kalau bahasa wakno, diajak untuk dikaji, nak muah no, benci Allah. Sangat benci. Di akhirat baru dia akui kau. Ia tiada ajak mereka untuk beriman kepada Allah. Allah yang telah memperlihatkan kepada mereka berbagai macam tanda-tanda. Itu dia. Walladhi yurikum, dia yang perlihatkan kepada kamu berbagai macam tanda-tanda, ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan siapa dia. Bahkan dirimu sendiri menjadi ayat, tanda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu tadi ya. Itu Allah yang kamu diajak untuk beriman kepadanya. Allah yang menurunkan kepada kamu dari langit rezeki, hujan. Hujan itu rahmat, hujan itu rezeki. Baik hujan itu sendiri ataupun hujan yang turun, sehingga dengan turunnya hujan bermunculan berbagai macam rezeki. Wa ma yatadakkaru, wa ma yatadakkar, dan tidaklah yatadakkar, mengambil pelajaran, tidaklah mendapat, mengambil, memperoleh pelajaran, namanya yatadakkar, melainkan may yunib, melainkan orang yang yunib, kembali kepada Allah. Yunib, kembali. Orangnya namanya munib. Nama orangnya munib. Pekerjaannya yunib, kembalinya inabah. Adunan yunib sekitar. Orang yang sadar, insaf, menyesal atas dosa, kesalahan, kesesatan, kedurhakaan, kebangkang mereka, lalu mereka
kembali kepada Allah, meminta ampun atas kesalahan, kedurhakaan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Namanya orang yang tobat. Orang tobat namanya, taubat. Atau taib, orang yang kembali. Tapi orang yang kembali kepada Allah setelah tersesat, tergelincir, berbuat dosa, kebangkangan dan kedurhakaan, kembali kepada Allah, di samping menyesal, di samping minta ampun, lalu mereka merubah diri, mereka dari pekerjaan sebelumnya menjadi taat, menjadi patuh. Namanya orang yunib, munib, junib. Taubat hanyalah sekedar minta ampun, mengakui kesalahan. Tapi kalau yang namanya yunib, bukan hanya minta ampun, sekaligus merubah diri, kembalinya kepada Allah. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang akan mendapat pelajaran, mengambil faedah, mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah tadi. Ambil contoh jadi di negara iwak kepatangku namanya ada lahar dingin. Yang luar biasa. Antara lain di 2 titik ya. Antara lain. Itu ayat tanda yang menunjukkan ada yang berkuasa, ada yang merintah, ada yang mengendalikan. Karena hujan tidak akan turun doh, tanpa dia yang perintah. Turun hujan di Gunung Merapi, di bawah nak hujan doh. Hujan di Gunung Merapi. Dikasih peringatan-peringatan oleh badan-badan tertentu. Hati-hati dengan lahar dingin misalnya. Terjadilah. Betapa dahsyatnya longsor, gelodo atau lahar dingin yang menghantam. Termasuk jalan ke Padang lumpuh ya. Total perpanjang. Di Kelok Hantu berhari-hari. Itu ayat. Tapi apakah semua orang bisa mengambil pelajaran? Yang bisa mengambil pelajaran yunib, munib. Saya yunib, orang yang sadar kelalaiannya, dosanya, kedurhakaannya, kebangkangannya, keterpedayaannya dalam hidup dunia, lalunya minta ampun kepada Allah. Setelah minta ampun, kemudian mereka menyusuli kelalaian mereka selama itu dengan ketaatan, merubah diri. Yunib namanya. Itu orang yang akan mengambil pelajaran. Wa ma yatadzakkar. Jadi tidak semua orang yang bisa memperoleh, mengambil faedah pelajaran daripada ayat-ayat Allah, tidak semua. Nantu belau ya. Yang tidak salat ya. Paling-paling guncang sebentar, 2 hari, 3 hari, sepekan sudah turun balik kah?
kakarajo keparengai lamo. Tapi kalau orang-orang yang junib atau munibnya sadar, langsung berubahnya, minta ampun, menyesal, lalu mereka merubah diri dari salamoko bergelimbang dengan aneka macam kesalahan, dosa dan maksiat, merubah diri menjadi berbuat aneka macam taat, amal saleh dan kebajikan. Namanya yunib. Kembalinya seorang hamba kepada Allah, inabah. Dengarkan inabah kan? Inabah. Kalau mentun, bedanya tobat. Tobat sekedar minta ampun, nyesal, sadar, minta ampun. Tapi kalau inabah, yunib, munib, bukannya minta ampun, langsung berubah. Orang-orang kulah yang akan mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah. Untuk itu, Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah. Berdoalah, menyerulah, menyembahlah kepada Allah. Itu makna fad'u siko fa'budullaha. Beribadahlah kamu kepada Allah. Bagaimana kau dalam beribadah itu ada doa. Nah, begini. Seperti doa aku dibagi dua. Bagi duanya. Yang pertama doa aku kece ulama. Doa masalah, meminta, memohon, mengadu. Namanya masalah. Masalah kau meminta. Bukan masalah, masalah, meminta, memohon. Kau yang biasa kita pahami dengan doa. Kita tangan, minta, memohon, curhat, balinduang segala macam. Ya Allah, ya Allah. Iko namanya doa ko, doa masalah. Yang kedua namanya doa ibadah. Sia saja nambah ibadah adalah dia itu orang yang berdoa. Karena dalam ibadah sendiri ada doa. Dalam ibadah yang kita lakukan ada doa. Baik doa yang diungkapkan dengan lisan ataupun harapan orang yang beribadah itu sendiri agar dengan ibadahnya Allah beri keridaan dan ganjaran. Mana mula doa ibadah. Salat itu ibadah, tapi doa aja. Bahkan salat itu sendiri artinya bahasa doa. As-salat itu bila diterjemahkan bahasa artinya doa. As-salat sama dengan doa. Kenapa salat yang kita lakukan disebut dengan salat? Karena orang salat itu berdoa. Dan dalam salat itu sendiri adalah orang berdoa. Gitulah umumnya. Maka dikatakan siko fad'ullah, maka beribadahlah kamu kepada Allah. Makna doa siko fad'u, maka berserulah kamu kepada Allah. Ini beribadahlah kamu kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan kepadanya ad-din, beragama. Amu kasihnya. Gini, kita kaji dulu mukhlisinnya. Mukhlis ko namanya orang. Bakalah populer lah menjadi nama mukhlis. Siya nama menentu mukhlis. Galas di mengkuto. Mukhlis. Mukhlis ko orang. Orang yang berbuat keikhlasan. Ikhlas itu sendiri adalah memurnikan, meluruskan niat kita dalam beribadah hanya mengharap ridha dan balasan Allah. Ikhlas. Kita ulang. Meluruskan, memurnikan, membersihkan niat kita daripada makasih tujuan-tujuan yang lain, hanya semata-mata mengharapkan ridha dan balasan Allah.
dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan, dalam beramal saleh. Orang kau namanya mukhlis. Dan itu tidak gampang. Itu ikhlas kau menyebutnya gampang. Yang ketiga kali kita ulang, nak duduk nah. Jelah pas saya mau ulang. Ikhlas adalah memurnikan, membersihkan, meluruskan tujuan kita beribadah. Dikatakan murni, jangan sampai bercampur. Dikatakan bersih, jangan sampai kotor niat kita dengan ria, dengan sum'ah, mencari konten, mencari nilai supaya viral, pangkat, jabatan, kedudukan, status, jangan. Jadi murni, tidak bercampur, bersih, jangan sampai kotor niat kita. Cukup dengan yang mengkotori. Ana mengkotori niat kita, syirik lah. Ria, sum'ah, ujub, mencari pangkat, mencari nama supaya orang tahu, memanggak, pamer. Orang yang melakukan suatu ibadah murni niatnya, tujuannya makasudnya, diusahanya membersihkan niat cakap daripada makasud maksud lain. Orang ko namanya mukhlis, jamaknya mukhlisin, perbuatannya ikhlas. Memurnikan, mengikhlaskan kepadanya Allah itu dalam melaksanakan perintah agama, ad-din. Dalam melaksanakan perintah agama, ad-din. Di dalam melaksanakan perintah agama, aturan agama, syariat agama, petunjuk agama harus ikhlas. Bana mulahnya mukhlisina lahud din. Jadi bukan mengikhlaskan agama maksudnya, mengikhlaskan niat kita, motivasi kita, makasud kita beribadah, beramal saleh, berbuat baik kepada Allah dalam melaksanakan ajaran agama. Tenang kok? Walau karihal kafirun. Walau, meskipun atau walaupun. Kariha, benci, tidak senang, tidak suka. Al-kafirun, orang-orang yang kafir. Meskipun orang kafir, mereka tidak senang, tidak suka, maka tetaplah kamu laksanakan ajaran agamamu dengan ikhlas. Selagi orang itu kafirnya pasti tidak senang menjelek kaum muslimin beribadah. Terakhir, viral petangko, pendeta mencaci-caci, mencela-cela, mengobok-obok, menghina, menjelek-jelekkan ibadah kaum muslimin, lalu minta maaf. Akan sama-sama kita cari. Kita berzakat dihinanya, rukuk sujud dihinanya, basuh muka dihinanya, bulu dihinanya, dan berbagai macam. Lalu viral. Kenapa? Ini orang kafir. Selagi dia kafir, tulen dan kekafirannya pasti benci, pasti tidak senang, tidak suka. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Itu kaum muslimin yang melaksanakan ajaran agama. Kalau kaum muslimin yang tidak melaksanakan ajaran agama, benci. Kepada kaum muslimin, kepada orang-orang mukmin yang melaksanakan perintah Tuhannya, beribadah, taat, berbuat amal saleh, kaum mukminin yang seperti itu kok benci orang kafir, orang munafik, orang kafir, orang musyrik paling benci. Termasuk ahlul kitab. Tidak senang. Bahkan ada ayat khusus lah.
lan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan senang, tidak akan terida mereka selagi kamu beriman dan beribadah kepada Allah. Jadi meskipun benci orang kafir, tiba di Makkah, walaupun orang Makkah tu benci kepadamu ya Muhammad. Nabi Muhammad kan ya lah beribadah di Makkah. Bahkan mereka memusuhi, memerangi, puncaknya malah membunuh. Untuk itu jangan kau berhenti. Diancam engkau untuk tidak berbuat ikhlas kepada Allah dan beribadah. Biarlah, jangan berhenti, meskipun benci orang kafir itu. Dah usahlah zaman Nabi Muhammad kita ambil contoh zaman awal sah. Kaum muslimin ketika akan melaksanakan syariat agamanya banyak. Ketika kita akan melaksanakan ajaran agama, petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi, benci orang kafir. Tak senang dia. Kenapa mereka benci? Karena mereka kafir. Lebih itu apapun yang terjadi, walaupun benci tidak senang orang kafir, jangan berhenti. Terus engkau berdoa, meminta, memohon, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena orang yang ikhlaslah ibadahnya akan terima. Kalau tidak ikhlas, ditolak. Nah, tertangkap kan? Tanam fadullah. Kalau ditanya orang, bang kau banci orang kafir kepada awak dia muslim. Bang kau banginya kau awak dia beriman. Bang kau manginya kau awak dia beribadah. Bang kau bancinya kepada awak taat, beramal saleh. Yang ketujuh di no, tinggal agama ko. Itu yang ketujuh. Tinggal agama ko. Keluar daripada Islam, itu yang ketujuh. Ini selagi ada orang kafir, pasti bangi kau. Itu adalah ketentuannya. Nah, kariul. Dalam takabir rayu kadang-kadang ditambah orang. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Acuk orang nama ya, dendang-dendang seperti itu. Rafi'ud darajat dzul arsy. Padahal Allah itu, yang kepada Allah itu kamu disuruh beribadah untuk ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya. Dia adalah Rafi'ud darajat. Dialah yang maha tinggi derajat. Dzul arsy, pemilik arsy. Rafi' ada yang memahami dua. Pertama, maha tinggi derajatnya. Kedua, ada yang mengatakan bukan maha tinggi, tapi dia yang mengangkat tinggi derajat-derajat hamba-hambanya yang beriman. Dia yang mengangkat tinggi dan meninggikan derajat hamba-hambanya yang beriman. Di samping tinggi derajat Allah, tidak terjangkau, tidak terbantau di kita. Begitu maha tingginya Allah, derajatnya, posisinya, kedudukannya, tidak mampu kita memantau. Dia juga yang mengangkat tinggi derajat hamba-hambanya. Itu Allah yang kepadanya kamu disuruh beribadah dan ikhlas. Dzul arsy. Dia itu pemilik arsy, yang punya arsy. Dia pemilik arsy, dia yang punya arsy. Dah berkali-kali kita terangkan apa nan arsy. Ini nak kita terang lagi. Disebut siko arsy, itu menunjukkan betapa besar Allah, agung Allah. Arsy pun dia pemilik, dia pengaturnya. Arsy itu makhluk terbesar. Berkali-kali sampainya makhluk terbesar. Seakan-akan arsy itulah yang menyungkupi alam semesta, menyungkupi, menudungi
menyongkok alam semesta. Itu aras. Dialah pemilik aras. Dia yang punya aras, dia pemilik aras. Dia yang bersemayam di aras. Yulki ruh. Iya, bersandar. Kul yulki ruh. Dia yang menurunkan ruh. Min amrihi, dengan perintahnya, ala mayasya, kepada siapa yang dia kehendaki. Yulki ruh. Dia yang menurunkan, menyampaikan, memberikan wahyunya melalui Jibril alaihissalam. Namanya yulki. Yulki menurunkan, menyampaikan ruh. Ana ruh, wahyu. Kenapa namanya wahyu itu ruh? Dikatakan wahyu itu Al-Quran itu sebagai ruh. Tak obahnya ruh bagi badan. Badan tanpa ruh mati. Al-Quran itu adalah ruh. Maka orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, dia sudah mati. Karena Al-Quran itu ruh. Dia sudah dipandang mati. Yang hidup itu cuma bangkai-bangkai berjalan. Dia yang menurunkan ruh, artinya dia yang menurunkan wahyu. Dikatakan wahyu itu ruh, karena ruh itu yang menghidupkan kamu. Selagi kamu berpegang teguh kepada apa yang Allah wahyukan, maka kamu hidup. Benar kamu lah mati. Paling-paling hanyalah bangkai-bangkai, kaki-kaki, tangan-tangan yang bergerak tapi tidak punya ruh. Maka dikatakan Al-Quran itu ruh. Min amrihi ala mayasya, dengan perintahnya atas kepada siapa saja yang dia kehendaki. Itu melalui malaikat Jibril. Ala mayasya, atas siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi. Nah, seketik kita garis bawahi. Allah itu berhak memilih siapa yang pantas, siapa yang patut untuk diangkat, ditunjuknya menerima wahyu. Iko yang tak ketujuh di ahlu kitab. Ahlu kitab Yahudi itu, mereka menganggap yang paling pantas, yang paling patut mendapat wahyu, yang akan menjadi nabi akhir zaman adalah mereka. Hasadan min di indi anfusi, mereka tu dengki. Dengki karena menurut mereka yang paling patut, yang paling pantas mendapat ruh, mendapat wahyu itu adalah mereka. Selain mereka tidak pantas, sebab mereka adalah bangsa terpilih. Kata mereka. Oh, rupanya Allah memberikan wahyunya kepada yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama hukum mereka tidak duga-duga. Tumbuhlah benci mereka, melengki. Rupanya ala mayasya, atas siapa saja yang dia kehendaki. Dia berhak memberi, memilih dan mengangkat, termasuk memberi kita iman. Kita termasuk yang dipilih Allah untuk diberikan iman. Ada yang nak dipilih kayu radang, kayu badang kiang. Itu kayu badang kiang. Mencari orang kayu badang kiang di dunia aku takut aja. Punya ono saudaranya. Kayak sangat. Ada pemain bola. Relanya mengontrak tinggal di hotel. Dia malah tinggal rumah. Hotel tu semalam 200 juta di Jerman. Banyak juta, balik ke kuaci berapa banyak.
Ya, sama betinya. Tapi Allah nak pilihnya dah. Sebab yang paling pantas, yang paling patut mendapat iman atau mendapat wahyu segala macam, Allah saja yang tahu. Dia akan turunkan wahyunya kepada siapa yang daki-daki. Rupanya yang Allah kendaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aukan di beliau-beliau. Bangko Muhammad, bangko ndak na lain di maka lebih Muhammad. Antum illa basyarum misluna. Kamu tu kan sama ya kaminya. Itu kayak bilang itu. Ala ma yasha min ibadi. Siapa yang dia kehendaki dia hamba-hambanya. Liundira yaumat talaq, agar supaya si hamba yang dipilihnya itu untuk menerima wahyu memberi peringatan tentang adanya hari persuaan, hari perjumpaan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan amal saleh, dan berjumpa dengan balasan amal. Berjumpa kita sesama kita nanti. Namanya hari At-Talaq. Diperintah Rasul untuk menyampaikan ke orang banyak, memperingatkan nanti akan ada nanti namanya hari talak. Hari di mana kita bersuara balik. Bersuara yang amalnya, bersuara yang balasan amalnya, bersuara dengan apa yang Allah janjikan. Apa namanya? Talak. Balak kesana nanti. Kaji wak sampai sinan. Bangko sampai sinan, yes. Itu berhenti. Intinya kalau dapat gitu, intinya. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua apa yang kita sampaikan. Amin. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi